hamillah Siti Hajar. Dihadiahkanlah oleh Siti Sarah budak perempuannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang sudah lama menirukan keturunan, dan akhirnya Siti Sarah hamil, dia kemudian melahirkan Ismail. Kemudian Ismail dibawa ke Mekah dan ditinggalkan di dekat Ka'bah yang saat itu belum terbangun seperti sekarang, hanya gondokan seperti gondokan tanah. Siti Hajar berkata ketika tinggalkan dengan perbekalan yang secukupnya oleh Nabi Ibrahim, Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah memintakan engkau melakukan ini ya Ibrahim? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, jemaah Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita. Atas nikmat dan rahmat tersebut, kita dapat melakukan berbagai aktivitas kita dalam keseharian, terutama melakukan aktivitas ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya sekecil apapun urusan dari urusan hidup ini tidak akan bisa kita lakukan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menuntun kita dalam setiap rakaat salat memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ketaatan dan beribadah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa dibimbing Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai sunnah beliau, mempelajari, mengamalkan serta menyebarkannya. Di hari yang penuh berkah ini, hari Jumat adalah hari yang paling agung dari hari-hari yang ada dalam satu pekan. Kemudian di awal hari ini juga awal Zulhijjah, merupakan hari yang termulia di dunia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdal ayyamid dunya al-ayyamul ashr. Afdal hari di dunia ini adalah hari 10 awal dari Zulhijjah. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sabdanya, "Ma min ayyamin al-amalus salih ahabbu ila Allah min hadhil ayyam," yakni ayyamul ashr. Tidak adalah hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan amal soleh melebihi dari hari yang 10 hari ini, yaitu tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah. Masyarakat muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah yang singkat ini kita ingin mengupas sekilas tentang apa dan mengapa agungnya awal-awal bulan Zulhijjah ini. Para ulama menjelaskan karena di awal bulan Zulhijjah ini, di hari-hari yang agung ini terkumpul bermacam bentuk ibadah, di mana ibadah salat, puasa, zakat dan haji. Pada khutbah yang singkat ini kita akan bicarakan sekilas tentang napak tilas dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam agar kita mengambil pelajaran dari perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menaikkan nilai tauhid, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mengisahkan tentang kisah Nabi Ibrahim kepada umatnya. Watlu alaihim naba Ibrahim. Bacakanlah kepada mereka umat engkau hai Muhammad tentang kisah Nabi Ibrahim. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sungguh pada Nabi Ibrahim tersebut terdapat suri tauladan yang sangat baik.
qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Ibrahim dan orang bersamanya suri tauladan yang baik. Saudara-saudaraku seiman yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan nilai-nilai tauhid butuh kepada pengorbanan dan bahkan tak lepas dari bermacam rintangan. Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah di tengah kaum yang benar-benar terjerumus ke dalam bentuk kesyirikan yang luar biasa. Bahkan tantangan bukan datang dari orang lain dan bahkan dari orang tua beliau sendiri, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam kisahnya, wa idz qala Ibrahim li abihi, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada orang tuanya, wa qaumihi, dan kepada kaumnya, inni bara'u mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian jadikan sebagai sesembahan, illal ladzi fatarani fa innahu sayahdini, kecuali zat yang telah menciptakanku, sungguhnya dia akan beri petunjuk kepadaku. Saudara-saudara iman, dan juga Nabi Ibrahim berkata kepada orang tuanya, wa idz qala Ibrahim li abihi, wa idz qala Ibrahim li abi Azar atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada orang tuanya, kepada ayahnya Azar, apakah engkau menyembah berhala-berhala ya sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu berada dalam kesesatan nyata. Saudara-saudaraku seiman, dalam kisah Nabi Ibrahim bersama orang tuanya, ada satu pesan yang dapat kita petik dari kisah ini, yaitu bahwa menegakkan tauhid tidak terhalang oleh kedudukan, kemuliaan seseorang. Baik dia orang tua, apakah dia sebagai penguasa, atau sebagai orang kaya, orang terhormat, nilai-nilai tauhid harus diberitahu kepada mereka dan tidak menghambat kemuliaan seseorang untuk kita berdakwah. Namun, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada orang tuanya, penuh dengan kesopanan, ya abati lima ta'bud, wahai orang tuaku. Satu nilai-nilai yang harus ditegakkan dalam dakwah adalah menggunakan kalimat-kalimat yang santun dan sopan. Bahkan dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kisah Luqman al-Hakim memberikan nasihat kepada anaknya. Allah Subhanahu wa taala kabarkan, sekalipun orang tua kita itu wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jikalau sekali kedua orang tua kalian itu memaksa kalian untuk membuat syirik, jangan taati keduanya, namun tetap hargai dan hormati mereka di dunia ini. Saudara-saudaraku seiman, ketika Nabi Ibrahim berjuang menegakkan nilai-nilai keimanan di tengah kaumnya, nilai-nilai tauhid, di mana Allah ceritakan ketika Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, di mana Allah sebutkan, idz qala li abi wa qaumihi ma ta'budun watlu 'alaihim naba Ibrahim, bacakan kepada mereka wahai Muhammad tentang kisah Nabi Ibrahim. Idz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Idz qala li qaumihi li abihi wa qaumihi madza ta'budun? Ma ta'budun. Ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, ma ta'budun, apa yang kalian sembah? Qalu na'budu asnaman fanadhalu laha 'akifin. Mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa setia untuk beribadah kepada berhala tersebut. Lalu Nabi Ibrahim bertanya kepada mereka, qala hal yasma'unakum ittad'un? Apakah makhluk-makhluk berhala-berhala yang kalian seru itu dapat mendengar kalian ketika kalian menyerunya? Au yanfa'unakum au yadurrun? Apakah berhala-berhala sesembahan selain Allah yang kalian sembah itu dapat memberikan manfaat dan mudarat? Qalu, kaumnya menjawab, bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Mereka menjawab, alasan mereka tidak lain hanyalah mengatakan, kami telah mendapati nenek-nenek moyang kami seperti demikian mereka berbuat. Qala afara'aitum, Ibrahim berkata, qala afara'aitum ma kuntum ta'budun antum wa aba'akumul aqdamun. Ibrahim berkata, bagaimana pendapat kalian? Apa yang kalian sembah itu, kalian dan orang tua kalian dahulu, fa innahum aduli illa rabbul alamin. Sesungguhnya sesembahan selain Allah itu menjadi musuh bagiku kecuali Rabb sekalian alam. Dalam cuplikan ayat yang singkat ini ada beberapa faedah. Yang pertama adalah bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar berdakwah dengan segala perjuangan kepada kaumnya. Ketika kaumnya tetap mengotot dan tidak meninggalkan menyembah berhala, sampai Nabi Ibrahim mereka hukum dengan dibakarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan juga dalam kisah yang terdapat,
kenapa masih banyak tersebar kesyirikan? Apa hujah orang-orang berbuat syirik? Mereka mengetahui apa yang mereka sembah itu tidaklah bermanfaat dan tidak berguna. Hujahnya mereka satu. Bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun, yaitu budaya dan warisan nenek moyang. Salah satu yang menghambat orang untuk mendapat hidayah adalah fanatik kepada warisan nenek moyang mereka. Budaya-budaya yang menyelisihi akidah Islam. Di sini bukan berarti Islam menentang setiap budaya, akan tetapi Islam hanya menentang budaya-budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai akidah dan nilai tauhid. Pada hari-hari ini banyak orang menyuarakan budaya-budaya. Ketika diberikan keterangan-keterangan suatu perbuatan-perbuatan melanggar akidah dan tauhid, mereka mengatakan bahwa ini adalah budaya yang perlu dipelihara. Islam bukanlah menentang budaya, tapi Islam meluruskan dan memperbaiki budaya-budaya. Maka begitu banyak sekali budaya-budaya orang musyrikin yang diperbaiki oleh Islam agar mereka mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat dan tidak menghambakan diri mereka kepada makhluk yang tidak dapat memberikan manfaat dan tidak pula mudarat. Ini salah satu argumentasi yang diwarisi oleh setiap orang-orang yang berbuat kesyirikan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman yang lain dalam surah Al-Baqarah, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana abahum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Bila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Mereka menjawab, kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapatkan dari nenek moyang kami. Sekalipun nenek moyang mereka tidak memiliki ilmu dan tidak pula memiliki petunjuk. Saudara-saudaraku seiman, ini adalah argumentasi yang lama, yang selalu diagung-agung oleh para penentang tauhid. Oleh sebab itu, Islam perlu kita tegakkan dan kita jelaskan kepada umat. Dan budaya-budaya yang dibenarkan oleh Islam tidaklah hal yang bertentangan dengan Islam. Di mana salah satu budaya Arab yang ma'ruf dilanggengkan oleh ajaran Islam yaitu berbuat karam, memuliakan tamu, merupakan ajaran yang selalu didukung oleh Islam dan bahkan dijadikan sebagai suatu syariat memuliakan tamu. Dan di sini dapat kita pahami bahwa Islam bukanlah menentang setiap budaya, hanya memperbaiki budaya-budaya menyelisihi akal sehat dan menyelisihi agama yang murni ini. Saudaraku yang seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, ketika Nabi Ibrahim dalam suatu peristiwa memberikan pelajaran kepada mereka, yaitu ketika mereka merayakan hari besar keagamaan mereka, Nabi Ibrahim melakukan sebuah gerakan dengan melaksanakan merusak patung-patung yang mereka sembah kecuali satu patung yang terbesar dari antara patung-patung yang mereka sembah. Ketika mereka kembali dari tempat perayaan mereka, mereka mendapati patung-patung yang biasa mereka sembah dalam keadaan berantakan. Lalu kecuali yang satu yang terbesar yang tidak dirusak. Mereka bertanya, siapa yang melakukan hal ini? Lalu mereka saling memberikan informasi bahwa yang melakukan ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu apa tindakan mereka? Nabi Ibrahim ketika diskusi mereka, apakah yang kalian sembah itu dapat mendengar dan melihat dan memberikan manfaat dan mudarat? Lalu Nabi Ibrahim juga memberikan sebuah hujah kepada mereka. Mungkin saja yang paling besar itu yang menghancurkan patung-patung yang kecil karena dia cemburu kalian sembah bersama yang besar. Lalu mereka menjawab, engkau sudah tahu bahwa dia tidak berbuat apa-apa. Dan mereka ketika itu sadar bahwa apa yang mereka sembah itu adalah sesuatu perbuatan yang salah, tidak berbuat apa-apa. Dan tidak melakukan sesuatu pun dalam kehidupan ini. Tapi mereka ketika kalah dalam hujah, mereka berpindah menggunakan kekuatan. Apa yang mereka lakukan? Kata mereka, qalu harrikuhu. Mereka berkata, bakar, iya. Wansuru alihatakum, tolong Tuhan-Tuhan kalian, in kuntum fa'ilin, jika kalian mau melakukan. Inilah kebodohan mereka. Bagaimana mereka, ya, tolong Tuhan kalian. Tetapi suatu hal yang perlu yakin oleh setiap muslim dan orang-orang beriman, Allah akan selalu membela dan menolong orang-orang yang menegakkan tauhid di muka bumi ini. Ketika mereka membuat api unggun yang cukup besar, bahkan mereka tidak mampu mendekatinya, sehingga Nabi Ibrahim dilemparkan dengan satu alat disebut dengan manjanik. Ketika Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim. Allah berkata kepada api, Qulna ya naru kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Kami berkata, wahai api,
dinginlah dan keselamatan atas Ibrahim. Wa aradu bihi kaidan, mereka ingin membuat tipu daya terhadap Nabi Ibrahim, faja'alnahumul akhsarin. Mereka ingin membuat tipu daya terhadap Nabi Ibrahim, namun mereka lah orang-orang yang paling merugi. Satu keyakinan seorang mukmin, menegakkan nilai-nilai tauhid pasti melalui tantangan dan rintangan. Semana dengan tuduhan-tuduhan fitnah, ya, dengan berbagai tuduhan-tuduhan, itu adalah sudah lama terjadi dalam medan dakwah semenjak Allah mengutus Rasul ke muka bumi ini. Maka kita tidak perlu takut dan gentar, tetapi kita harus berhati-hati di dalam menyampaikan kebenaran, bukan dengan cara yang melampaui batas-batas syariat dalam agama kita yang mulia ini. Taib. Kemudian, kisah berikutnya. Setelah mereka melakukan hal itu dan Allah menyampaikan Nabi Ibrahim. Dengan perjalanan dakwah juga Nabi Ibrahim berhijrah. Dan ini juga tidak sedikit para nabi yang mengalami tindakan kriminal daripada pengikutnya. Diusir dari kampung halamannya. Ada yang dibunuh, ada yang disiksa. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, dan akhirnya Nabi Ibrahim berhijrah ke Syam. Dalam perjalanan hijrah ke Syam, mereka melewati Mesir. Di sana ada penguasa namanya Fir'aun. Ketika mata-mata para intel dari Fir'aun ini melihat Nabi Ibrahim melewati wilayah mereka dengan istri yang cantik, mereka melaporkan kepada Fir'aun bahwa ada seseorang melewati wilayahmu, kekuasaanmu, memiliki wanita yang tidak pantas kecuali bagimu. Apa yang terjadi? Mereka dipanggil menghadap Fir'aun. Nabi Ibrahim ketika itu memberikan nasihat kepada Siti Sarah, bahwa bilang bahwa engkau adalah saudaraku. Ketika dibilang sebagai saudara, maka Fir'aun akan turun rasa cemburunya. Ketika Fir'aun ingin meraba istri Nabi Ibrahim alaihissalam, dia menjadi kaku. Tidak bisa. Dan akhirnya memanggil pengawal-pengawalnya, kalian bukan membawa manusia ke hadapanku, tapi kalian bawa adalah setan. Dan akhirnya dia beri sebuah hadiah, budak perempuan yaitu Siti Hajar. Kemudian Nabi Ibrahim dan Siti Sarah melanjutkan perjalanannya ke Syam bersama Siti Hajar. Kemudian dengan perjalanan waktu, hamillah Siti Hajar. Dihadiahkanlah oleh Siti Sarah budak perempuannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang sudah lama menirukan keturunan. Dan akhirnya Siti Sarah hamil, dia kemudian melahirkan Ismail. Kemudian Ismail dibawa ke Mekah. Dan ditinggalkan di dekat Ka'bah yang saat itu belum terbangun seperti sekarang. Hanya gondokan seperti gondokan tanah. Siti Hajar berkata ketika tinggalkan dengan perbekalan yang secukupnya oleh Nabi Ibrahim. Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah memintakan engkau melakukan ini ya Ibrahim? Nabi Ibrahim mengatakan iya. Idzan la yudhi'ana Allah. Kalau begitu Allah tidak kapan menyanyiakan kami. Dalam kisah Siti Hajar ini terdapat nilai-nilai tawakal dan keyakinan yang sempurna kepada Allah. Walaupun tempat itu tidak ada orang kecuali hanya dengan bayinya. Ketika perbekalan habis, Siti Hajar berlari antara Safa dan Marwah. Ini juga menunjukkan bahwa tawakal bukan menafikan tentang usaha. Kita perlu berusaha. Walaupun dalam pikiran kita, dalam nalar kita, tidak akan mungkin ada yang dapat menolong kita. Seperti Siti Hajar, berlari dari Safa dan Marwah melihat kalau ada manusia yang lewat atau ada sumber air. Namun Allah berikan pertolongan, yaitu dengan keluarnya air Zam-Zam di dekat tumpuan atau kaki Ismail alaihissalam, yang sampai hari ini menjadi sebuah air yang penuh berkah bagi umat. Kemudian dalam peristiwa ini terdapat pelajaran, kita katakan bahwa bagaimana Allah tetap menolong Nabi Ibrahim dan bayinya serta istri dan Siti Hajar. Dan begitu banyak pertolongan Allah dalam kisah Nabi Ibrahim. Satu keyakinan yang perlu kita miliki adalah setiap kita selalu melaksanakan perintah Allah, Allah akan memberikan kemudahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah beri solusi dari masalah yang dihadapinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah beri rezeki dari arah yang tidak dikira-kira. Demikian pula ketika Nabi Ibrahim diuji dan ketika menyembelih anaknya Ismail, yang pada hari ini ya kisah Nabi Siti Sarah ini diabadikan sebagai sa'i antara Safa dan Marwah ibadah haji. Momentum itu dijadikan sebagai syariat dalam agama kita, yaitu bersa'i antara Safa dan Marwah. Datang lagi kisah berikutnya. Ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, selesai membangun Ka'bah, anaknya Ismail telah menginjak dewasa, tiba-tiba ujian berat dialami Nabi Ibrahim. Inna hadza la ba'alun 'azim, kata Allah. Ujian berat. Mengapa tidak anak yang dirindukan? Sudah lama ingin mendapatkan seorang anak. Ya, dan Nabi Ibrahim juga telah menginjak usia yang sudah tua bangka. Sangat membutuhkan seorang putra yang mungkin bisa membantu pekerjaan-pekerjaan seharinya. Namun datang ujian. Dia berkata kepada putranya Ismail, ini ara, ya, kata Allah Subhanahu mengisahkan tentang Nabi Ismail ini, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika anak Ismail telah sampai dewasa. Qala ya bunayya inni ara
Inni ara fil mani qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Nabi Ibrahim berkata kepada putranya, wahai anakku, aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Nabi Ibrahim berkata, bagaimana pendapatmu? Ini juga dapat pelajaran bagi kita. Kita berdiskusi dengan anak kita yang sudah menginjak remaja. Nabi Ibrahim tidak mengatakan, wahai anakku, ini perintah Allah, kamu menolak atau mau atau tidak, ini pasti aku lakukan. Tapi diajak berdiskusi. Madza tara. Wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Ismail sebagai putra yang berbakti kepada orang tuanya dan juga bertaat kepada Allah SWT, apa jawabannya? Qala ya abati if'al ma tu'mar. Satajidun insyaallah minas sabirin. Wahai orang tuaku, bapakku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Engkau akan mendapati aku sebagai orang-orang yang termasuk orang yang sabar. Jawaban yang sangat mulia dari anak yang begitu berbakti kepada orang tuanya. Namun apa? Falamma aslama wa tallahu diljabin, ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih Ismail, tentu ada proses, yaitu kisah yang masyhur, digoda oleh setan. 3 kali setan menggoda Nabi Ibrahim ketika saat mau menyembelih anaknya. Dibisikkan kepada Nabi Ibrahim, kemana otakmu, kemana pikiranmu, anakmu yang sudah dewasa, dan seterusnya sebenarnya godaan yang terhadap manusia-manusia lain. Namun Nabi Ibrahim yakin dengan perintah Allah, dan itulah menjadi syarat pada saat ibadah haji, atau ini disebut dengan melempar jumroh. Di sini dapat pelajaran bagi kita bahwa melaksanakan perintah Allah pasti ada gangguan. Baik dari setan golongan manusia ataupun setan dari golongan jin. Tapi apakah ujian itu? Apakah Allah akan membiarkan Nabi Ibrahim dalam kesedihan? Tidak. Apa yang terjadi? Allah mengganti Ismail dengan seekor kibas dari surga. Begitu banyak kisah-kisah. Ujian-ujian dialami, namun ada solusi yang diberikan Allah. Jawabannya yang satu, menjalankan perintah Allah tidak akan pernah membawa kekecewaan dalam hidup ini. Menjalankan perintah Allah tidak akan pernah membawa kekecewaan dalam hidup ini. Dan Allah akan berikan solusi dalam masalah yang dihadapinya. Sebenarnya ayat yang kita bacakan tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itulah berapa kenangan yang diabadikan dalam syarat kita tentang kisah Nabi Ibrahim, agar kita mengambil ibrah dari kisah-kisah yang dialami Nabi Ibrahim tersebut, bukan sekedar melaksanakan ritual-ritual dan kita tidak mampu menggali makna dan hikmah di balik kisah dan ibadah tersebut. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi man sara ala nahji ila yaumiddin. Jemaah-jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya di awal khutbah tadi kita sebutkan bahwa kita sedang berada di hari-hari yang sangat penuh berkah. Hari yang penuh dengan berbagai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita lewatkan. Maka oleh sebab itu mari kita isi dengan berbagai aktivitas-aktivitas ubudiyah. Mulai dari membaca Al-Qur'an, berbuat baik kepada tetangga, pada karib kerabat, berinfak, bersedekah, puasa, berzikir, berdoa, menuntut ilmu. Segala bentuk amal soleh dalam 10 hari ini akan dilipat gandakan pahalanya Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang luar biasa. Maka tadi kita sebutkan, Rasulullah SAW menyebutkan, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari. Al-amalus soleh, berlakukan amal soleh, ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala min hadil ayyam, melebihi dari hari-hari yang 10 awal Zulhijjah ini. Ada ibadah-ibadah yang umum, ada ibadah-ibadah yang khusus. Ibadah-ibadah yang umum adalah mulai dari melaksanakan ikut sholat berjamaah, berzikir setelah sholat berjamaah, berdoa, ya, mengikuti pelajaran agama, memberikan nasihat, ya, kemudian membaca Al-Quran, beristighfar, bertahmid, bertaubat kepada Allah, dan segala bentuk kebaikan. Ada yang khusus. Yang khusus adalah, diantaranya adalah pertama, khusus pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu saat hari Arafah. Dan itu adalah hari yang sangat agung. Kata Rasulullah SAW, puasa pada hari Arafah itu, kata Rasulullah, ahtasibu Allah ayyukaffira sanatal madiyah wal baqiyah. Allah akan mengampuni dosa kita 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Subhanallah. Ini suatu keutamaan yang luar biasa Allah berikan kepada hamba-hambanya yang mau melaksanakan ibadah yang agung ini, yaitu puasa pada hari Arafah. Namun ada pertanyaan, apakah kita mengikuti orang wukuf di Arafah saat berhaji atau sesuai dengan ru'yah hilal yang ada di negeri kita? Karena berbeda pada tahun ini antara wukuf di Arafah dengan tanggal 9 di negeri kita. Yang lebih rajih, yang lebih condong, kami pendapat pribadi sesuai dengan pandangan-pandangan yang diberikan ulama adalah mengikuti ru'yah hilal di negeri kita. Kenapa?
Taunya orang berArafah di Makkah sana hanya setelah adanya alat komunikasi informasi yang modern ini. Kalau dahulu bagaimana ulama berpuasa ketika di Baghdad, ketika di Mesir, ketika di Syam, sedangkan orang berwukuf di Arafah, mereka tidak tahu tanggal berapa orang wukuf di Arafah. Mereka hanya mengikuti tentang ru'yah hilal yang ada di negeri mereka. Itu pendapat yang lebih kuat. Walaupun ada ulama pendapat bahwa yang lebih tepat adalah puasa pada Arafah karena alat informasi sekarang menjadi suatu alasan dan bantuan untuk mengetahui itu juga pendapat yang bisa diterima. Namun dalam hal ini kita harus saling menghargai pendapat tersebut. Tidak saling menyalahkan. Karena dalam pendapat ini masing-masing memiliki yaitu hujah dan dalil yang masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua adalah melaksanakan Idul Adha yang sudah ma'ruf, ibadah yang agung, sesuai dengan adab-adabnya, kemudian berkurban. Berkorban adalah satu syariat dalam kisah Nabi Ibrahim tadi ketika disunahkan, ya dianjurkan kita berkorban mengikuti suatu kejadian, kisah yang tadi kita kisahkan ketika Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail. Menjadi syariat bagi kita. Maka bagi kita yang mampu, hendaklah kita melaksanakan kurban itu. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan adabnya adalah idza dakhala hilalul Zulhijjah. Idza ahalla hilalul Zulhijjah. Apabila telah masuk bulan Zulhijjah. Wa arada ahadukum wa li ahadikum dhibhum yazbahahu, memiliki hewan korban yang ingin disembelihnya. Fala yamusanna au fala ya'khudanna min sya'rihi wa dhufrihi syai'a. Jangan dia memotong kukunya, memotong rambutnya atau bulu-bulu yang lainnya mulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai disembelihnya hewan korbannya. Untuk hewan korban ini satu keluarga bisa satu. Kalau mau lebih tidak masalah karena Rasulullah SAW juga pernah berkorban 100 ekor onta. Satu keluarga mau korban 10 sapi juga boleh. Satu ekor sapi, 1 ekor kambing juga boleh. Minimal 1 ekor kambing. Yang dilarang untuk mencukur rambut, mengunting rambut, dan memotong kuku adalah orang yang berkorban, pemilik korban itu. Kalau ibunya, ya ibunya. Kalau ayahnya, ya ayahnya. Tapi dalam satu keluarga, bila berkorban, anggota keluarga yang lainnya, jika mereka hanya berkorban 1 ekor, akan mendapatkan pahala yang sama. Itulah beberapa penjelasan, dan kemudian dari tanggal 10 Zulhijjah, setelah salat Idul Adha, sampai tanggal 13 Zulhijjah, sampai sebelum terbenam matahari, itu disunahkan takbir. Memperbanyak takbir, yaitu yang masyhur takbir yang dibaca pada malam Lailatul Idul Adha atau Idul Fitri. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim. Aqulu ma tasma'un. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruhu yadhkurkum washkuru 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Terima kasih, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.